Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Hingga saat ini kesadaran akan pelestarian lingkungan masih cukup minim, terutama di daerah dengan mayoritas warga prasejahtera. Melihat hal ini, Elsa Kartika menginisiasi Sekolah Bumi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan, terutama pada anak-anak. Berangkat dari keprihatinan Elsa Kartika Sari dan temannya Afifah Nurul Karimah karena melihat banyaknya anak-anak yang masih minim pengetahuan perihal pelestarian lingkungan. Elsa memutuskan membuat komunitas Sekolah Bumi yang mengajarkan anak-anak perihal pentingnya menjaga lingkungan hingga dampak dari pencemaran lingkungan. Di Sekolah Bumi terdapat 4 pembelajaran khusus, yakni kelas pohon, galeri semesta, kelas petualangan, dan laboratorium alam. Keempat kegiatan tersebut berfokus pada edukasi mengenai pelestarian lingkungan. Pembelajaran yang diberikan juga dikemas dengan konsep yang mudah dipahami serta menyenangkan bagi anak-anak. Salah satunya dengan metode praktik. Anak-anak diajarkan untuk mengenal proses meletusnya Gunung Merapi melalui percobaan sederhana menggunakan soda kue dan cuka. Ya, dan untuk mengetahui seperti apa belajar mencintai lingkungan di Sekolah Bumi dan apa saja yang diajarkan kepada anak-anak, kita akan berbincang bersama Elsa Kartika Sari Sunaria, selaku pendiri Sekolah Bumi. Mbak Elsa, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dika. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah Mbak, sehat Mbak. Alhamdulillah, baik Mbak Elsa. Ini satu gerakan yang luar biasa bagaimana menanamkan nilai cinta lingkungan pada anak-anak. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh komunitas Sekolah Bumi? Sebenarnya komunitas Sekolah Bumi ini berangkat dari kegelisahan Elsa dan juga teman-teman terkait permasalahan lingkungan yang semakin menjadi Mbak. Pemanasan global di mana-mana, pencemaran di mana-mana. Akhirnya kita mencari cara supaya bisa menanggulangi hal itu sedikit demi sedikit. Nah, akhirnya kita berusaha mengajak anak-anak usia 5 sampai 9 tahun supaya bisa sama-sama menjadi sahabat bumi dan pada akhirnya kita bisa membumi bersama, Mbak. Baik, lalu kenapa targetnya ini anak-anak? Apakah memang karena anak-anak sejak dini ini adalah generasi yang potensial untuk ditanamkan nilai cinta lingkungan, Mbak? Betul Mbak, kenapa dipilih usia 5 sampai 9 tahun? Ini mengingat dari usia perkembangan psikologis anak, usia 5 sampai 9 tahun itu di mana masa-masa emas anak untuk menyerap informasi sedini mungkin. Nah, jadi harapannya Sekolah Bumi ini bisa menjadi tempat yang nyaman untuk mengeksplorasi banyak hal dengan pendekatan psikologi tentunya, dengan pendekatan spiritual, juga dengan pendekatan-pendekatan terkait cinta lingkungan. Seperti itu, Mbak. Sebenarnya tujuannya sendiri apa, Mbak? Apakah memang ada tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin atau menjadi goal dari komunitas ini sendiri? Kalau untuk tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, tujuan utamanya adalah ingin menjadi wadah dan juga tempat yang ternyaman untuk anak-anak bisa mencintai lingkungan, bisa mengeksplor dirinya, bisa juga menjalankan tugas-tugas perkembangannya, bisa sejahtera. Nah, harapan jangka panjangnya semoga bisa menjadi wadah alternatif, Mbak, supaya tidak ada gap untuk masyarakat prasejahtera dan juga masyarakat sejahtera untuk sama-sama mendapatkan pendidikan yang layak, terutama terkait lingkungan. Karena untuk menjaga lingkungan itu dibutuhkan bersama-sama, tidak hanya untuk masyarakat yang sejahtera saja, tidak hanya tugasnya masyarakat prasejahtera saja, jadi semuanya. Dan harapannya di sini Sekolah Bumi bisa menjadi perantara untuk menyambung gap-gap yang ada sekarang, seperti itu, Mbak. Baik, jadi media perantara agar bisa ada gap itu tidak ada lagi gitu ya, Mbak ya. Mbak, kalau dilihat ini Betul. sebenarnya begitu baik dan perlu kegiatan yang berkala dan juga konsisten. Sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Sekolah Bumi ini sendiri apa? Kalau untuk kegiatannya ini karena berangkat dari 3 pilar utamanya, Mbak, yaitu psikologi, kemudian juga pendidikan dan spiritual. Akhirnya Elsa dan juga teman-teman dari Sekolah Bumi ini merancang
4 program unggulan yang terdiri dari kelas pohon, kelas petualangan, galeri semesta, dan juga laboratorium alam yang bisa menghimpun dan juga menjadi wadah untuk anak-anak ini mengeksplor tugas perkembangannya, Mbak. Nah, sehingga nantinya anak-anak bisa menjadi sejahtera secara psikologis dan juga secara spiritualnya. Jadi anak-anak dibiarkan untuk praktik, untuk mengeksplorasi banyak hal, mendengarkan alam, merasa, meraba terkait benda-benda yang ada di lingkungan sekitar, juga menjaga lingkungan yang ada. Gitu, Mbak. Baik, kalau kita lihat di tayangan di televisi, ini banyak sekali eksperimen dan pastinya jadi satu hal yang menarik ya Mbak ya. Nah, untuk proses kreativitasnya sendiri seperti apa? Apakah memang melibatkan banyak relawan? Kalau untuk relawan ini dibatasi, Mbak, karena sekarang sedang masa pandemi, jadi benar-benar untuk relawan atau yang disebut Kakak Bumi ini Mhm. dibatasi, hanya untuk mendampingi beberapa kelompok anak-anak. Jadi, sebelum pandemi itu kita biasanya, dibuka untuk umum dan dipilih untuk kakak-kakak yang memang, memiliki passion untuk mengajar, yang memiliki passion untuk berbagi. Karena ini kan, anak-anak prasejahtera, kebanyakan, dari mereka itu adalah anak pemulung, terus juga anak, pengamen dan lain-lain. Jadi di situ kita belajar untuk bisa melihat dan bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Baik, jadi memang dipilih yang benar-benar passion-nya, yang konsisten dan juga pastinya menerapkan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat ya Mbak ya. Betul, Pak, kalau betul, dilihat Mbak. ini komunitas Sekolah Bumi aktif membina anak-anak di Kampung Lio Depok. Kenapa Mbak memilih wilayah ini? Sebenarnya ini berangkat dari, Depok itu kan wilayah tempat, saya dan teman-teman yang mendirikan Sekolah Bumi ini tinggal. Kemudian kami melihat ada, wilayah yang berseberangan dengan kota, pusat kota Depok, dan itu, berbanding terbalik kontras, Mbak. Jadi Mhm. di kota sangat, riuh, sangat ramai, kemudian tanpa menyadari di belakang ternyata ada daerah-daerah yang perlu kita bantu, yang perlu kita dekati, yang perlu kita rangkul bareng-bareng untuk sama-sama kita menjaga lingkungan yang ada, gitu, Mbak. Baik, lalu bagaimana Mbak respon anak-anak selain tadi kalau kita lihat anak-anak pastinya sangat-sangat menyenangkan gitu ya, ada aktivitas baru. Anak-anak dan orang tua mereka, apa responnya setelah mengikuti kegiatan dari komunitas ini? Awal-awalnya, kita sempat takut nih, Mbak, dari kakak-kakak sekolah buminya sempat takut untuk mendekati anak-anaknya karena, rata-rata anak-anak di sana itu orang tuanya adalah, punk, terus pengamen, pokoknya kehidupannya keras, dan di situ kita berusaha untuk mendekati dengan teknik-teknik, psikologi, terus juga memasuki kehidupan mereka, terus bisa menjadi pendengar mereka juga. Akhirnya ketika sudah mengetahui dan sudah, tahu kebutuhan mereka apa, akhirnya kita merancang program yang memang dibutuhkan untuk anak-anak di sana. Sehingga ketika mulai pembelajaran di sekolah itu kan anak-anak menganggapnya, rumit gitu, Mbak. Nah, di Sekolah Bumi ini kita jadikan pembelajaran itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan, hal yang ditunggu-tunggu. Jadi anak-anak, tetap mempelajari hal-hal yang ada di sekolah, yang ada di, sekitarnya, namun dikaitkan dengan alam, seperti itu. Semisal mempelajari tentang IPA, mempelajari tentang matematika, bahasa Inggris, kemudian juga bahasa Indonesia, dan mata pelajaran lainnya yang dikaitkan dengan lingkungan. Dan di situ karena langsung mengeksplorasi dan anak-anak terlibat, pada akhirnya anak-anak ketagihan untuk belajar lagi, gitu. Meskipun mereka saat ini keterbatasan karena adanya proses pembelajaran, daring, seperti itu, Mbak. Oke, jadi memang banyak sekali pelajaran yang bisa diterima bahkan diambil dari pelajaran lingkungan karena bukan hanya menjaga alam, ini juga menjaga kesejahteraan masyarakat secara luas ya Mbak ya. Semoga ini berhasil dan bisa diadopsi di berbagai tempat. Terima kasih Mbak, tetap jaga kesehatan Terima dan kasih juga, selamat Mbak. kembali beraktivitas. Siap. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menyajikan informasi dalam bahasa Mandarin. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.